Sangat tragis sekali karena tidak hanya menyisakan duka untuk keluarga yang ditinggalkan, tapi juga untuk seluruh masyarakat karena sampai sekarang nih penyebabnya masih misterius ya, belum ketahuan bagaimana akhirnya bus ini bisa hilang kendali begitu. Ya, itu yang menjadi masalah dan masih terus diselidiki oleh kepolisian. Dan tentunya bicara soal duka, tidak hanya duka milik keluarga yang ditinggalkan, tapi juga duka seluruh masyarakat. Dan ini juga ternyata mengejutkan untuk semua orang. Karena itu tadi yang dikatakan oleh Hanum, bahwa penyebab kendaraan ini tiba-tiba melaju tak terkendali masih misteri. Berikut beberapa fakta seputar peristiwa jatuhnya bus pariwisata ke dalam jurang di objek wisata Guci kami akan hadirkan untuk Anda. Yang pertama, saudara, di Sabtu pada tanggal 6 Mei 2023 pukul 6 pagi, dua bus pariwisata berangkat membawa rombongan dari Serpong dan para penumpangnya merupakan jemaah pengajian Kayu Gede yang akan melakukan perjalanan berziarah ke kawasan Pekalongan dan juga Guci, Jawa Tengah. Nah, rombongan menginap semalam di kawasan wisata Guci ini. Sebagai informasi bagi Anda yang belum pernah lakukan perjalanan ke sana, ini merupakan sebuah kawasan yang banyak sekali dikunjungi oleh wisatawan untuk berziarah. Seperti diantaranya juga ada wisata pemandian air panas, kemudian air terjun, dan berbagai wisata alam lainnya. Nah, kemudian di hari Minggu tanggal 7, rombongan ini berencana untuk pulang menuju kembali ke Tangerang Selatan. Nah, bagaimana sebenarnya kronologi terjadinya kecelakaan ini? Pada Minggu pagi, sekitar pukul 9, salah satu bus yang terparkir di kawasan wisata Guci ini bersiap untuk pulang. Kernet menyalakan bus untuk memanaskan mesin, kemudian meninggalkan bus yang sudah berisi sekitar 37 penumpang. Sementara sisanya masih ada di luar, berikut juga sang sopir yang masih ada di luar. Tiba-tiba saja bus yang sudah direm tangan dan juga diganjal rodanya ini meluncur tak terkendali tanpa sopir. Kemudian bus ini menabrak tebing hingga akhirnya terjun ke jurang sedalam 20 meter. Sampai sekarang polisi masih menyelidiki apa sebenarnya yang menjadi penyebab tiba-tiba bus ini bisa meluncur tanpa pengemudi. Ada yang berspekulasi, ada anak-anak yang menarik tuas rem tangan tadi sehingga akhirnya bus ini meluncur dengan kencangnya. Tapi polisi akhirnya membantah spekulasi ini. Nah, yang masih belum bisa dilakukan penyelidikan adalah ya tentunya masih misteri ini tadi ya penyebabnya, dan sampai sekarang belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Kernet maupun sopir masih bersatu sebagai saksi. Karena banyaknya spekulasi yang mengatakan bahwasannya ini ada anak-anak, kemudian ada hal-hal lain yang terjadi sebagai penyebab kecelakaan ini. Pemilik dari PO Bus, yakni Duta Wisata, akhirnya angkat bicara melalui akun media sosialnya. Mereka meminta untuk tidak menyebarkan informasi hoax kepada publik terkait penyebab kecelakaan, melainkan menunggu saja hasil penyelidikan dari polisi. Ya, tentunya ini menjadi salah satu yang sulit ya bagi polisi untuk menentukan siapa sebenarnya yang akan bersalah. Karena itu tadi, kalau saja misalkan ada CCTV gitu, misalkan dalam bus, akan dengan mudah ya untuk dicari siapa sebenarnya yang bersalah dalam kejadian itu. Betul sekali, Jati, setuju. Untuk itu makanya kita juga mengencourage masyarakat ya untuk tidak gampang termakan hoax, apalagi pasti akan banyak sekali spekulasi yang terjadi di sosial media begitu, Jati.